Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah ada membuat eh, halaman website yang dimana ini berisikan headbar, sidebar, dan dashboardnya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menggunakan Tailwind, lalu cara memasukkan CSS, memasukkan teks, dan mengubah warna-warna di icon-icon ini. Oke, kita lanjut ke codingannya. Oke, di pertemuan 5 pada kali ini saya memiliki 4 folder, yang dimana ada folder asset, ada components, ada layout, dan ada page. Nah, di asset ini adalah tempat kita meletakkan CSS kita. Nah, ini merupakan apa nih? Barlow ini merupakan Barlow and Poppins ini merupakan teks yang saya gunakan, yang dimana itu sudah di-download di dalam folder font ini. Sebelumnya kita download teks yang nama teks yang ingin kita masukkan, lalu kita download dan masukkan dia ke dalam public, lalu membuat folder yang nama foldernya itu font. Nah, lalu di folder asset ini kita masukkan dia menggunakan add font face. Nah, lalu kita buat, kalau kita panggil font family, dia akan panggil Poppins ini yang ada di URL ini yang udah kita simpan di dalam folder public dan folder fonts dan namanya Poppins. Oke, lalu untuk theme, di sini kita memanggilnya font Barlow, dia Barlow yang kita panggil ini. Lalu untuk Poppins kita panggil Poppins. Oke, jadi kita panggil nanti ketika di header, sidebar, atau lainnya kita hanya perlu memanggil font Barlow seperti ini. Nah, untuk color kita masukkan dia warna-warna. Untuk warna teks, teks samping, garis, ini bebas sekreasi kalian, bagaimana cara kalian gampang untuk membacanya. Nah, ini lalu kita apply kan untuk font Barlow. Oke, di komponen kita lanjut ke komponen. Komponen ini header. Kalau di tampilan ini kok header apa? Oh iya benar, header. Nah, header itu dia bagian sini, ada dashboard, lalu dashboard, order list, sampai button. Nih bagian ini. Bagian ini tidak termasuk search sama ini. Ini nanti beda file yang kita buat untuk search sama untuk icon-icon ini, nama kita dan profil. Kita fokus ke dashboard, dashboard order list, bersama ada button. Nah, kita panggil pertama, kita akan membuat tampilannya. Oke, di div pertama ini kita buat page header container. Lalu untuk class name kita panggil ini. Nah, dan peletakan dari penginputan dashboard kita letakkan di dalam ini. Kita buat span. Lalu untuk ID-nya kita buat dia page title. Nah, untuk pemanggilan CSS-nya kita gunakan seperti ini. Untuk ukuran teks dia 3 extra large, lalu untuk font dia semi bold. Nah, ini untuk teks kita. Dashboard. Untuk desain dari dashboard ini. Oke, selanjutnya div yang kedua kita menggunakan span juga untuk dashboard. Nih, untuk breadcrumb ini nih. Oke. Nah, yang pertama kita memiliki ID breadcrumb home. Ini untuk dashboard. Nah, itu nama ID-nya breadcrumb home. Lalu yang kedua ini ada untuk garing. Lalu yang ketiga ada untuk order list. Nih, jadi udah terbentuk ketiga ini kan. Oke, dashboard sampai breadcrumb sudah. Lalu untuk button kita pisahkan dia div-nya, tapi masih masuk ke dalam div page header container kita. Nah, di sini kita buat ID-nya nih action button. Lalu kita tag, gunakan tag button dengan ID add button. Lalu untuk CSS-nya, background kita ingin berwarna hijau yang udah kita apain tadi di asset. Oke, untuk ini hijau. Oke.
Lalu untuk teksnya kita ingin berwarna putih dan jarak antara tengah kanan kiri luar dalamnya itu kita ingin 4, lalu untuk ininya 2. Nah, untuk rounded nih, untuk lengkungan dari button kita large. Oke, lalu kita nama ininya kita button. Misalkan sini kita button aja. Button. Oke. Dan nanti akan berubah untuk tampilan ini ya. Nah, itu untuk header di folder komponen. Lalu untuk layout juga ada header. Nah, header ini untuk header dari search icon-icon ini, nama kita dan profil. Oke. Di sini kita akan mengimport icon-icon dari React. Di sini ada Vibel, ada untuk search, ada area, ada setting. Nah, untuk pemanggilannya seperti ini. Ini untuk search. Nah, kita panggil dia seperti ini. Nah, kita pakai tag, lalu kita apain fassert, dan untuk ID-nya ini bebas. Lalu untuk CSS-nya kita gunakan seperti ini. Nah, lalu untuk type jangan lupa kita buat text dan placeholder nih kayak untuk sini kayak search her. Nah, itu kita gunakan dia seperti ini untuk membuat ini ya. Oke, untuk membuat ini. Nih untuk membuat kotak nih. Lalu untuk icon. Nah, ikonnya yang ini. Nah, ini ikonnya. Oke. Itu untuk yang pertama untuk search. Lalu yang kedua ada untuk icon-icon ini, ada untuk yang bell ini apa nih? Wah, inilah, terus ada setting juga. Kita atur dia seperti ini. Nah, yang pertama untuk icons bell. Oh ya, jangan lupa untuk ketiga-tiganya ini kita masukkan dia ke untuk ketiga-tiga. Untuk semua dari ini sampai sini kita masukkan dia ke dalam satu kotak atau dalam satu card, bukan satu card, satu div. Semua dalam satu div. Nah, lalu kita buat div yang baru yaitu div untuk bell. Nah, kita gunakannya seperti ini. Kita buat ID lalu buat untuk CSS-nya yang dimana udah saya buat seperti ini, background warna biru, untuk lengkungannya 2 ekstra lebar, teks biru dan lain sebagainya. Nah, lalu kita panggil ikonnya fabel, lalu kita buat span, lalu kita atur CSS-nya. Nah, kita tutup div untuk bell, lalu kita lakukan hal yang sama untuk area chart. Area chart itu berarti yang ini, area chart. Nih, kita lakukan yang sama. Dan begitu juga untuk yang setting. Kita buat. Nah ini untuk profil. Selanjutnya untuk profil. Kita masukkan dia ke dalam div. Untuk ini nih kita masukkan ke dalam div. Tapi masih di dalam div dari keempat ini. Oke. Yang pertama kita letakkan ID. Lalu kita atur untuk CSS-nya. Yang kita panggil dengan class name, lalu span untuk profil kita ingin ini, nama profil kita. Nah, lalu kita tutup spannya. Lalu untuk pemanggilan foto kita bisa gunakan seperti ini. Kita buat ID, lalu kita search dari linknya ini. Nah, lalu kita atur dia CSS-nya. Itu untuk header. Nah, lalu untuk sidebar tuh yang ini dari gacor, modern admin dashboard sampai bawah. Oke. Ini untuk apanya dalam satu div semuanya ya. Kita buat ID-nya itu sidebar. Nah, lalu untuk logo yang ini untuk logo. Nah, kan kita masukkan ID, terus ini lakukan hal yang sama. Untuk class name, nah kita panggil font Poppins. Oke. Untuk font Poppins. Nah, lalu apanya gacor. Yang besarnya ini gacor. Kalian ganti ini, entah itu barrel, nah, dia akan berubah seperti itu. Karena kita udah udah membuat atau mendownload dan memasukkannya ke dalam aset
tadi, ke dalam tileban CSS tadi. Nah, lalu untuk gacor lalu ada titik. Untuk pembuatan titik ini sama, kita ingin dia berwarna hijau, jadi kita bedakan teksnya itu warna hijau. Nah, lalu untuk span ini untuk yang di bawahnya, ini berbeda CSS berarti. Kita buat dia ke font semi bold. Nah, untuk itu kita tutup semua ya. Dari ini kita tutup div ya. Oke. Lalu untuk list menu, kan list menu ini ada dashboard, order, sama customer. Untuk order, untuk dashboard, kita gunakan icon yang ada di React. Itu nanti akan diimport di sini. Oke. Sama dengan kita buat ID, kita buat tampilannya, buat CSS-nya, lalu kita panggil dan kita buat untuk teksnya, untuk nama ini ya. Oke, kita lakukan hal sama, tapi kita gunakan li. Yang li ini berarti dia untuk ke bawah gitu. Nah, kita lakukan yang sama untuk orders dan customers. Nah, footer tuh yang di bawah sini. Oke, ini footer. Nah, yang pertama kita buat tag atau card untuk ini. Kita nih ada footer card namanya. Lalu kita atur dia CSS-nya berwarna hijau dan lain sebagainya lah. Nah, untuk itu kita buat dia span nih untuk teksnya dengan warna putih. Teksnya ini semi, SM ini semi atau apa kalau nggak salah. Nah, lalu kita buat div untuk apa? Tombol-tombol ini apa? Add minus. Ini ya, add minus. Kita atur dia apanya, CSS-nya. Lalu namanya kita atur juga CSS-nya dan add minus. Ini lah. Dah. Lalu untuk foto dari ini kita panggil dia seperti ini. Kita buat ID, kita class name-nya atau ukurannya. Nah, ini kita panggil dia untuk profilnya. Dan ini sama kita buat span aja untuk teks. Kita atur juga CSS-nya, jangan lupa bagikan ID. Lalu untuk ID juga, dan ini untuk ini. Misalkan kita ubah, ini bisa kita ubah. Jadi nanti nggak ada tampilan. Nah, pokoknya itu untuk itu. Nah, itu udah selesai untuk di sidebar ya. Lalu untuk dashboard. Dashboard itu untuk yang ini, dari yang keranjang, delivery, total cancel, sama revenue. Nah, kita untuk page header, oke. Itu yang pertama kita akan membuat untuk shopping. Nah, kita panggil cara pembuatannya sama, kita buat class name, ID juga jangan lupa. Lalu untuk ikonnya jangan lupa kita buat ID dan CSS juga, dan kita panggil. Lalu kita buat untuk desain dari iconsnya. Kalau ini untuk div dari icons, kalau ini untuk iconsnya. Oke, ini untuk kalau kita kan ini kan nih untuk yang total order ini samping ini. Berarti kan kita pisahkan dong otomatis sampai divnya biar dia ke samping gitu kan. Lalu kita buat sama, kita buat ID buat CSS-nya. Lalu span buat ID CSS karena ini ada dua atas bawah. Kita buat dua span ya. Begitu juga untuk yang tab yang ini, untuk yang apa nih, total cancel sama revenue kita lakukan hal yang sama. Dan untuk warna kita bisa ubah-ubah di sini. Kalau biru misalkan kita ingin yellow, nggak ada yellow ya, kuning ya, kuning. Nanti untuk ini akan berubah warna kuning. Nah, seperti itulah untuk mengatur backgroundnya. Nah, untuk main JSX ini untuk menampilkan semuanya. Ada sidebar, ada header, sama dashboard, ya kan. Nah, mungkin cuman itu aja video kita kali ini. Maaf bila ada kesalahan. Oh iya, lupa, kalau nggak salah di mana ya, di index HTML nih ya, kita ada mengubah modulnya seperti ini ya, biar dia bisa dijalankan tanpa perlu pergi ke FJSX ini. Kalau nggak, sebenarnya dari sini bisa sih, cuman pas lagi di
di praktikum kemarin kita pakai di indeks HTML ini. Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.